Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial aplikasi Cortex. Sebelum itu, kalian perlu tahu, apa sih aplikasi Cortex ini? Cortex adalah platform modern dari Direktur Jenderal Pajak yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi perpajakan di tahun 2025. Sebagai mahasiswa perpajakan, tentunya memahami aplikasi bukan hanya untuk kepentingan studi saja loh teman-teman, tetapi juga untuk mempersiapkan karir di dunia pajak yang terus berkembang. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa menu di aplikasi Cortex, beserta fungsi setiap fiturnya, dan juga pengisian SPT PPh 21 dan pembuatan bukti potong PPh 21 dengan praktis dan efektif. Yuk, disimak tutorialnya! Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa mengakses aplikasi Cortex, kita perlu masuk ke dalam website portal wp tripsimulasi.pajak.go.id. Nanti akan muncul laman login seperti ini. Di sini kita akan mengisi ID pengguna dan juga kata sandi yang telah diterima melalui email atas aktivasi simulasi Cortex yang dilakukan di DCP Online. Di sini saya akan mengisi ID pengguna dan juga kata sandi yang saya miliki. Setelah login, akan muncul tampilan seperti di layar. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa menu dan juga fitur yang belum pernah kita tampak sebelumnya di DCP Online. Saya akan menjelaskan menu-menu ini mulai dari menu portal saya. Dalam menu portal saya terdapat beberapa submenu. Yang pertama itu ada dokumen saya. Dalam submenu dokumen saya biasanya itu terdapat daftar dokumen elektronik yang terkait dengan interaksi Cortex. Bisa berupa sertifikat aktivasi NIK, sertifikat pendaftaran, printer kartu TIN, kemudian ada undangan pembahasan, bukti penerimaan surat, dan berita acara. Biasanya daftar dokumen elektronik ini tergantung kepada wajib pajaknya. Kemudian submenu yang kedua itu ada pemberitahuan saya. Dalam submenu pemberitahuan saya, semua pemberitahuan mengenai akun Cortex Anda itu akan terdapat dalam submenu ini. Submenu yang ketiga itu ada kasus saya. Dalam submenu kasus saya terdapat daftar kasus perpajakan yang telah terjadi atau sedang terjadi. Kemudian submenu yang keempat itu ada kasus yang berjalan. Di dalam submenu kasus berjalan ini akan terdapat informasi atau data kasus yang memang statusnya itu sedang berlangsung. Kemudian submenu yang kelima itu ada profil saya. Di sini itu berisi tentang identitas profil wajib pajak, seperti nama, NPWP, kegiatan utamanya, jenis wajib pajak, terus ada kategori institusi pemerintah, status NPWP-nya, kemudian ada pengukuhan PKP, dan klasifikasi lapangan usaha utama. Lanjut ke submenu yang keenam, itu ada permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Dalam submenu ini biasanya diisi oleh wajib pajak yang mengajukan permohonan sertifikat digital. Selanjutnya ada submenu yang ketujuh yaitu pengukuhan PKP. Dalam submenu pengukuhan PKP ini biasanya diisi oleh wajib pajak yang ingin mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian submenu selanjutnya itu ada pendaftaran objek pajak PBBP 5L. Selanjutnya ada submenu yang ke-9 itu adalah submenu perubahan data. Di sini wajib pajak itu bisa mengupdate datanya, baik itu data tentang identitas wajib pajak, perubahan alamat utama, perubahan data objek pajak PBBP 5L, atau juga perubahan data pemungut PPN PPMSE dengan Cap Dirjen. Kemudian submenu yang ke-10 itu ada perubahan status, yaitu perubahan status wajib pajak, baik itu yang mau menerapkan wajib pajak nonaktif, terus wajib pajak yang ingin mengaktifkan kembali wajib pajaknya,
Terus juga ada penunjukan pemungut PMSE dalam negeri, penetapan pemungut bea materai, pencabutan pemungut bea materai, penunjukan wakil atau kuasa, perubahan data wakil atau kuasa wajib pajak, pencabutan wakil atau kuasa, penunjukan pemotongan atau pemungutan PPH atau PPN, kemudian ada pencabutan PPN PPMSE, pencabutan pemotong atau pemungut PPH PPN, lembaga keuangan pelapor penetapan, lembaga keuangan pelapor pencabutan, lembaga keuangan pelapor perubahan data. Kemudian submenu yang ke-11 atau submenu yang terakhir dalam portal saya itu adalah penghapusan dan pencabutan. Biasanya dalam menu ini itu terdapat formulir bagi wajib pajak yang ingin menghapus NPWP dan juga melakukan pencabutan atas pengukuhan pengusaha kena pajak. Menu selanjutnya yaitu menu yang kedua, ada e-faktur atau tax invoice. Di dalam e-faktur dan tax invoice, nantinya wajib pajak dapat membuat faktur pajak elektronik dan juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Di sini ada tampilan dashboard mengenai faktur pajak, kemudian ada tentang e-faktur dan dokumen lain yang bisa dibuat atas pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan juga retur pajak masukan. Masuk ke menu selanjutnya yaitu Ibu-Pot. Dalam menu Ibu-Pot itu terdapat beberapa submenu. Yang pertama itu ada bukti potong unifikasi, bukti potong untuk non-resident, terus bukti potong atas pembayaran atau penyetoran sendiri, kemudian bukti potong gabungan atas pemotongan secara digunggung, kemudian ada bukti potong PPh 21 selain pegawai tetap, kemudian ada bukti potong PPh 26 atas wajib pajak luar negeri, kemudian ada bukti potong A1 untuk formulir A1 yang biasanya itu digunakan oleh pensiunan, kemudian ada bukti potong A2 yaitu bukti potong formulir A2 yang biasanya digunakan pegawai negeri sipil seperti TNI ataupun polisi dan lainnya. Kemudian ada bukti potongan bulanan pegawai tetap dan juga dokumen yang diunggah yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu surat pemberitahuan atau tax return. Dalam menu surat pemberitahuan SPT itu terdapat beberapa submenu. Yang pertama itu ada surat pemberitahuan SPT, kemudian submenu selanjutnya itu ada pencatatan, kemudian ada dashboard kompensasi, dan juga ada pengungkapan ketidakbenaran SPT. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu ada pembayaran. Dalam menu pembayaran ini, wajib pajak itu dapat mengelola pembayaran pajak, kemudian dapat membuat kode billing dan juga permohonan yang terkait restitusi dan juga imbalan bunga. Menu selanjutnya ada buku besar, kemudian ada menu layanan pajak. Di sini ada beberapa menu layanan, ada yang administrasi, permintaan informasi perpajakan, pengaduan, saran dan apresiasi, kemudian pendidikan perpajakan, riwayat pendidikan, dan pengetahuan dasar perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai konsultasi, edukasi, dan juga pengelolaan keluhan. Kemudian ada menu manajemen akses. Dalam menu manajemen akses, wajib pajak itu dapat mengelola akses akun pengguna, kata sandi, dan juga perwakilan wajib pajak. Kemudian di sini juga ada menu soal yang sering ditanyakan. Ini biasanya berupa question and answer terkait dengan aplikasi Cortex. Kemudian ada pertukaran informasi perpajakan. Dan yang terakhir itu ada aplikasi eksternal. Nah, tadi kan kita udah tahu nih menu-menu apa aja yang ada dalam Cortex. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan bukti potong dalam Cortex. Kita langsung ke menu Ibu-Pot. Di sini kita akan coba buat bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Klik tombol buat Ibu-Pot MP. Kemudian nanti akan muncul seperti ini isinya. Yang pertama itu ada general information, kita isi tax periodnya, statusnya, foreign employee itu pilihannya kita pegawai asing atau enggak. Kemudian keisi TIN,
tax ID number-nya berapa, kemudian namanya, alamat, kalau misalnya pegawai asing pasport number-nya berapa, kemudian country-nya dari mana, ini status PTKP-nya itu berapa, terus posisinya sebagai apa. Kemudian yang kolom kedua ini ada tax facility, dan sertifikat pembebasan pajaknya atau enggak di sini. Jadi ada tanpa fasilitas kah, atau PPh ditanggung pemerintah DTP atau fasilitas lainnya. Kalau misalnya nggak ada fasilitas, bisa pilih tanpa fasilitas. Kemudian nama objeknya, itu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, atau penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Ini tuh sesuai sama tax sertifikat yang udah kita pilih tadi di atas. Jadi di sini kita pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Kalau misalnya kita udah pilih nama objek pajaknya apa, nanti akan langsung muncul nih teks artikelnya berapa, pasal 21, kemudian kode objek pajaknya berapa, itu langsung muncul. Nah, terus kita masukin penghasilan brutonya berapa. Di sini misalnya 10 juta gitu. Nanti akan ketahuan nih rate-nya, tarifnya tuh kena di berapa, 9%. Terus pajak yang dipotongnya itu berapa, 900.000. Kemudian nomor KAP-nya, kemudian ada ID place of business activity-nya gitu. Kalau udah, kita klik simpan, nanti bukti potongnya akan masuk ke daftar bukti potong yang ada di halaman depan ini. Kalau misalnya kita udah buat nih semua bukti potong selama sebulan itu untuk pegawai tetap, kemudian bukti potongnya juga bisa kita tambahkan di pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Oke, saya akan coba untuk lihat bukti potong PPh 21 selain pegawai tetap. Sini kita buat bukti potong 21. Sama ya, pertama itu biasanya informasi umum. Terus pajak pendapatannya juga statusnya pembebasan pajak. Itu status PTKP-nya berapa, kemudian punya fasilitas atau enggak, nama objeknya. Terus nanti ini muncul semuanya artikel pajak berapa, maksudnya tuh PPh, kena PPh berapa, kemudian kode objek pajaknya juga akan muncul, terus status pajak penghasilannya bagaimana, terus di sini ada pendapatan brutonya, nanti kalau kita isi langsung muncul nih di bawah ini, pendapatan bersihnya berapa, tarifnya berapa, kemudian pajak penghasilan yang dipotong berapa, gitu. Kemudian ada lagi bedanya tadi kalau misalnya di bukti potong pegawai tetap sama selain pegawai tetap itu, kalau di pegawai tetap itu kan tadi nggak ada nambahin dokumen referensi ya, kayak misalnya invoice, faktur pajak, atau juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu. Nah, kalau di selain pegawai tidak tetap ini, kita masukin nih dokumen referensinya. Jenis dokumennya apa? Misalnya kayak invoice, faktur komersial, kontrak, rekening giro, dekret, tuh dokumen fasilitas lainnya, faktur pajak, itu segala macam kita masukin nih. Terus nomornya berapa, nomor dokumennya itu berapa, terus tanggal dokumen referensinya berapa, dan ID tempat usaha kerjanya. Kalau udah, bukti potong untuk selain pegawai tetapnya ini dibuat, nanti disimpan, terus akan muncul nih di laman pertama ini daftar-daftar bukti potongnya dengan masa pajak yang sudah sesuai. Sebenarnya untuk pembuatan bukti potong untuk PPh 21, PPh 26, plus formulir A1, A2 itu intinya sama. Kita masukin general information, kemudian kita masukin juga pendapatan yang dihasilkan, terus dokumen pendukungnya, kayak misalnya invoice, faktur pajak, kayak gitu sih. Cuman yang ngebedain kalau misalnya di PPh 26 itu biasanya terdapat SKD atau enggak. Jadi kalau misalnya ada SKD, itu biasanya tarif pajak itu mengikuti dari perjanjian P3B dengan negara tersebut. Kemudian kalau di bukti potong A1 itu ngebedain itu di bagian si pendapatannya ini. Jadi pendapatannya ini biasanya dapat dari gaji atau pensiun, kemudian THT JHT, kemudian manfaat pajak penghasilannya, uang manfaat lainnya, kemudian ada honorarium, premi asuransi, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, atau THR. Jadi sesuai sama penghasilan didapetin itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bonus kah? Dalam bentuk gratifikasi? Atau karena dia jasa produksi atau THR? Kemudian di sini ada juga biaya pensiunnya, biaya iuran pensiunnya, terus perhitungan PPh pasal 21-nya, penghasilan bersih dari slip pemotongan pajak sebelumnya, bebas pajak, PKP dalam 1 tahun yang diperhitungkan, kayak gitu sih.
Kemudian kalau di Bupat A2 itu biasanya diisi penghasilannya itu yang dapat dari penghasilan pegawai negeri sipilnya atau TNI atau Polri-nya, terus tunjangan penghasilan istrinya. Kan biasanya kalau TNI atau Polri kan ada ya tunjangan penghasilan istri sama tunjangan pendapatan anak. Nah, itu biasanya diisi nih di sini. Kemudian di sini ada manfaat peningkatan pendapatan, manfaat struktural atau fungsional, manfaat pendapatan beras, manfaat pendapatan lain. Kemudian di bawahnya juga ada dedukasi sama kayak Bupot A1. Itu ada biaya kantor atau biaya pensiun, biaya iuran pensiun atau THT atau JHT, zakat dan zakat wajib, terus total potongannya nih dari dedukasinya berapa, kemudian ada perhitungan PPh pasal 21-nya berapa. Terus di sini hasil bersih dari slip pemotongan pajak sebelumnya, terus bebas pajak, PKP-nya dalam setahun atau yang diperhitungkan, pajak penghasilan yang kemudian ada pajak penghasilan PPh 21, kewajiban PPh 21-nya berapa, gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya cara pembuatan bukti potong untuk PPh 21, 26, formulir 1A2 itu sama, cuman yang ngebedain memang isinya aja gitu loh. Isi dari setiap penghasilan, karena kan beda-beda ya kalau PPh 21 bukan pegawai tetap itu kan biasanya pendapatan dari gaji kan, tapi dari gaji ataupun yang lainnya. Kemudian kalau selain pegawai tetap itu kan biasanya penghasilannya dapat dari jasa, kayak misalnya jasa perbaikan mesin, kemudian jasa kebersihan, jasa catering gitu-gitu. Kalau misalnya PPh 26 ya biasanya dari penghasilan dari luar negerinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pengisian bukti potong. Nextnya kita akan masuk ke tutorial pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Oke, kalau misalnya tadi kita udah tahu bagaimana cara pembuatan bukti potong, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan surat pemberitahuan atau SPT. Kita langsung saja ke menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian klik submenu surat pemberitahuan SPT, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena konteks ini masih dalam masa simulasi dan belum diberlakukan secara nasional, jadi kita hanya bisa membuat konsep SPT-nya, belum bisa menggunakannya untuk pelaporan tahunan ataupun masa. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT di dalam Cortex dengan menggunakan konsep SPT masa PPh unifikasi dan juga SPT tahunan PPh WPOP. Pertama, saya akan menjelaskan SPT masa PPh unifikasi. Di SPT masa terdapat lampiran induk, daftar 1, lampiran daftar 2, dan juga lampiran 1. Kita lihat dulu di lampiran induk. Di lampiran induk itu terdapat di bagian A itu identitas pemotong. Di sini kita bisa isi identitas pemotong yang terdiri dari periode pajaknya, periode berapa, kemudian NPWP, NIK, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon dari wajib pajak. Kemudian ada pajak penghasilannya. Jadi, pajak penghasilannya itu digabungkan dalam satu tabel yang berisi detailnya, kemudian income tax-nya itu berasal dari self-payment atau withholding, kemudian ada income tax borne by government, kemudian ada amount of income tax paid, kemudian ada amount of income tax paid from previous return, kemudian ada income tax underpayment because of amendment. Misalnya kita sudah selesai mengisi halaman induk, kita coba ke lampiran daftar 1. Di lampiran daftar 1 ini juga kita harus isi periode pajaknya berapa, kemudian NPWP atau NIK, kemudian daftar bukti pemotongan atau pemungutan atas penghasilan yang dihasilkan, kemudian yang ketiga ini ada tabel 2 mengenai bukti potong non residen. Jadi lanjut ke lampiran daftar kedua. Di lampiran daftar kedua juga sama, kita harus mengisi periode pajak, NPWP atau NIK, kemudian daftar bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini ada daftar pajak penghasilan yang dibayar sendiri, terus daftar pajak penghasilan pembayaran kumulatif. Kemudian di lampiran 1 ini berisi periode pajak, NPWP NIK, kemudian daftar bukti pemotongan atau pemungutan dari tabel 1 TC. Ini nanti bukti pemotongannya bisa diupload di sini. Jadi isi, maka kita
isi pernyataan dan tanda tangan. Dengan pernyataan yang di checklist, kemudian penandatanganannya oleh subjek pajak atau wajib pajak atau wakil atau kuasa itu dipilih. Di sini karena sebagai subjek pajak atau wajib pajak, jadi kita pilih yang subjek pajak atau wajib pajak. Kemudian nanti akan muncul NPWP atau NIK-nya dan nama tanda tangannya siapa, kemudian ditanda tangan. Kalau memang SPT yang dibuat ini sudah benar dan tidak ada salah, maka kita simpan dan klik bayar dan lapor. Kemudian kita lanjut ke SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini bisa kita lihat terdiri dari halaman utama, kemudian lampiran 1, kemudian ada lampiran 3A strip 4. Kita lihat dulu di halaman utama ini ada apa aja sih. Jadi yang pertama itu ada induk. Kolom induk ini berisi tentang tahun pajak, berapa statusnya, kemudian metode pembukuannya apa, kemudian periode akuntansi sama sumber penghasilannya dari apa aja. Kemudian di bagian A ini ada identitas wajib pajak. Jadi kita harus isi nih identitas wajib pajaknya mulai dari NIK, NPWP, kemudian nama, jenis ID itu maksudnya KTP, kemudian nomor ID itu nomor KTP, nomor telepon dan email yang aktif, kemudian status kewajiban berpajak suami dan istrinya itu nanti dipilih seharta atau gabung, kemudian ada NIK atau NPWP suami atau istrinya. Kemudian di bagian B ini ada ikhtisar penghasilan neto. Yang satu A itu kalau misalnya wajib pajak itu menerima penghasilan di dalam negeri atas pekerjaan itu bisa pilih ya, tapi kalau misalnya tidak ya klik tidak. Kemudian kalau misalnya di 1A itu klik iya, nanti di 1B akan muncul pertanyaan penghasilan di dalam negeri tadi itu berasal dari usaha atau pekerjaan bebas. Kalau misalnya ada salah satu dari usaha atau pekerjaan bebas, berarti klik ya, tapi kalau tidak ya klik tidak. Kemudian pertanyaan yang 1C itu, apakah menerima penghasilan dari dalam negeri lainnya? Kalau misalnya klik iya, itu nanti wajib mengisi lampiran 3A strip 4 yang bagian B, tapi kalau misalnya tidak, ya berarti tidak usah mengisi lampiran 3A strip 4 bagian B. Kemudian yang pertanyaan D itu, apakah menerima penghasilan dari luar negeri? Kalau misalnya menerima iya, kalau misalnya tidak ya tidak. Kemudian di bagian C itu ada perhitungan PPh terutang, yaitu penghasilan neto setahun, kemudian pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir bukti potong BPA 1 sama BPA 2, kemudian penghasilan netonya berapa nih setelah ada pengurang penghasilan neto, kemudian PTKP-nya, status PTKP-nya berapa, nanti akan muncul nominalnya berapa, kemudian ada penghasilan kena pajaknya berapa, yaitu perhitungan dari kolom 4 dikurang kolom 5, kemudian nanti muncul utang pajak penghasilannya berapa. Kemudian di kolom 8 itu ditanya lagi nih, apakah ada pengurang PPh terutang? Kalau misalnya ada, nanti diisi kolomnya berapa, kalau misalnya tidak ada, lanjut ke kolom 9, yaitu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Oke, kemudian ada kredit pajak. Di sini ditanyain apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kalau misalnya ada, klik iya. Kalau misalnya tidak ada, klik tidak. Kemudian angsuran PPh pasal 25-nya ada atau enggak, itu diisi. Terus SPT PPh pasal 25-nya yang hanya pokok pajak diisi. Kemudian ditanya misalnya ada pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang bisa dikreditin enggak gitu. Kalau misalnya ada, klik iya. Kalau misalnya enggak ya klik tidak. Kemudian yang E ini ada underpayment atau overpayment income tax, yaitu PPh kurang atau lebih dibayar, itu berapa. Kemudian dapat surat keputusan persetujuan penghasilan atau penundaan pembayaran pajak enggak. Kalau misalnya tidak memiliki, klik tidak. 11C itu ada income tax that must be paid, itu pajak penghasilan yang harus dibayar itu berapa. Kemudian yang F ini ada pembetulan, diisi kalau misalnya SPT-nya adalah SPT pembetulan. Kemudian yang G itu ada permohonan PPh lebih bayar, itu diisi juga kalau misalnya SPT-nya ada lebih bayar. Terus di H ini ada angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Kemudian yang bagian ini ada pernyataan transaksi lainnya, itu harta pada akhir tahun pajak itu berapa. Ini diisi setelah mengisi lampiran 1 bagian A. Kemudian pernyataan transaksi lainnya ini ada 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G. Terus nanti di 14H ini terdapat kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha atau peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembaliannya. Ini diisi setelah mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang secara terpisah.
Kemudian di sini di lampiran tambahan itu biasa berasal dari laporan keuangan, laporan keuangan yang udah diaudit, terus bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, bukti potong yang sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, terus surat kuasa atau dokumen lainnya. Nanti kalau misalnya ada lampiran yang ingin ditambahkan, itu bisa klik yes, kemudian menambahkan filenya, dan kalau misalnya filenya sudah ke-upload, itu nanti akan muncul sini actionnya bisa unduh dan juga hapus. Udah, kita lanjut ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini biasanya berisi harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar tanggungan wajib pajak, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, sama daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nih, daftar-daftar asetnya nanti bisa dimasukin, daftar piutang, investasi saham, aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak, terus aset lainnya. Kemudian nanti asetnya akan direkapitulasi, kemudian utang pada akhir tahun pajaknya berapa, sama yang terakhir itu ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian di lampiran 3A strip 4 itu diisi tadi yang bagian B-nya, kalau misalnya terdapat penghasilan dalam negeri lainnya. Ini nanti diisi di sini, other domestic income-nya, kemudian di bagian A ini net income from business and other profession based on simple record of bookkeeping, kemudian header-nya yaitu ada tahun pajak, kemudian NIK atau TIN-nya. Oke, kalau misalnya halaman utama sudah diisi, lampiran 1 sudah diisi, dan lampiran 3A strip 4-nya juga sudah diisi, kemudian kita balik lagi ke halaman utama, halaman induk. Kita checklist si pernyataan ini, kemudian penandatanganannya oleh siapa, subjek pajak atau wajib pajak kah, atau wakil atau kuasa kah, kita tinggal pilih, kemudian nanti akan muncul, kalau misalnya kita pilih subjek pajak atau wajib pajak, itu akan muncul NPWP atau NIK, sama nama lengkap secara otomatis, kemudian nanti diisi tanda tangannya, kalau udah kita simpan dan bayar dan lapor. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial aplikasi Cortex ini. Tentunya saya sebagai mahasiswa perpajakan dalam memahami teknologi perpajakan seperti Cortex ini adalah suatu langkah yang penting untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Dan saya berharap dengan adanya tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam mengenal menu-menu utama yang ada dalam aplikasi Cortex. Jangan lupa untuk tetap update dengan perkembangan peraturan pajak yang terbaru, dan terus eksplorasi fitur-fitur lain yang mungkin belum sempat saya bahas dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.